lihat dari spesifikasi dan fiturnya yang ditawarkan City Jungle X2 Pro ini menarik banget untuk dibahas. Dan terima kasih banyak buat yang sudah request smartwatch ini. Dengan harga di bawah 1 jutaan, dia sudah built-in GPS dual band dengan 6 satelit system. Apakah cukup akurat? Nanti saya akan compare dengan smartwatch yang mirip-mirip. Harganya jauh lebih murah. Soalnya setahu saya kan smartwatch di bawah 1 jutaan tuh fitur GPS-nya biasa kurang akurat ya. Kalau dari segi desain saya lihat ini modelnya rugged banget ya, military grade. Strapnya juga terbilang sporty nih. Untuk displaynya cakep, sudah menggunakan AMOLED yang lumayan besar. Saya tes di outdoor ini masih bisa terlihat dengan jelas, cuma tidak tertulis berapa nits ya untuk kecerahan brightness-nya. Saya fullin. Build quality ini mantap banget dari case sampai di bagian bezelnya menggunakan alloy. Cuma untuk dari ukuran aja yang terlihat lumayan bongsor ya dan tebal. Saya coba ukur untuk di bagian ketebalannya 15 mm lebih dengan diameter case-nya ada di 51 mm lebih. Lak to lak saya ukur dari ujung strap ke strapnya ya. Ini 56 mm lebih. Kalau saya ukur dari bagian diameter case lak to laknya sih ini cuma 48 mm lebih ya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih baik ukur dari lak to lak strap ketemu strap ya, karena kan kalau kita pakai ini bisa terlihat di bagian lak to laknya ini saya kebesaran banget ya di lengan saya yang kecil. Di bagian strap saya lepas untuk mengukurnya ya. Lebar strapnya sendiri di 22 mm standar. Berat bobot smartwatch-nya aja ada di 57,5 gram. Dengan strapnya ada di 77 gram. Ini lumayan berasa ya bobot untuk smartwatch-nya aja. Fungsi tombol tersedia 3 pilihan. Yang bagian kanan bawah ini bisa di custom. Sedangkan kiri bawah ini untuk mode sport jalur pintasnya. Bagian kanan bawah sengaja saya custom untuk ke map offline. Oh ya, smartwatch ini sudah memiliki map offline ya. Mantap banget. Ingat, ini smartwatch harganya di bawah 1 juta ya. Waktu saya beli ini harganya cuma 800 ribuan aja loh. Di tanggal kembar. Kalau saat video ini tayang, dia ada di 900 ribuan ya. 1 juta kurang dikit. Dan di bagian GPS, saya coba tes untuk berkegiatan di outdoor. Untuk lock GPS-nya sendiri lebih baik daripada smartwatch sebelumnya ya. Si Infinix. Untuk tampilannya sendiri terbilang sederhana. Kalau di slide ke kiri ini bisa menampilkan Bluetooth music. Termasuk music player deh. Soalnya kita bisa pilih untuk pemutarannya ya. Seperti local music, device music, maupun dari TWS. Ini bisa terhubung ke TWS nih. Cakep. Lalu di slide dari kiri ke kanan ini bisa menampilkan map offline. Jadi teringat seperti brand-brand sebelah itu ya. Tapi ingat ini di bawah 1 juta loh. Sekarang kita lihat untuk data GPS yang udah saya lakukan berkegiatan di outdoor. Aplikasinya menggunakan Glory Fit Pro. Yang agak ribet menurut saya di aplikasi ini kita harus masuk ke mode olahraga. Lalu pilih yang di bagian total jarak tempuh. Kemudian mesti cari lagi nih di riwayatnya ya. Yaitu bersepeda di luar ruangan. Untuk durasi aktivitas saya sekitar 1 jam lebih nih. Dan kalau saya lihat untuk lintas GPS-nya ini jalurnya benar-benar akurat sih. Kalau menurut saya pribadi ya, jarang keluar dari jalur. Untuk di bagian tikungan-tikungannya juga bisa dilihat sangat presisi. Memang beberapa kali ada keluar jalur ya, sedikit banget tuh bisa dilihat. Untuk di bagian heart rate ini terbaca dengan baik. Di aplikasi HRV juga bisa terdeteksi nih. Lalu saya coba compare dengan smartwatch Infinix GT5 Pro yang kemarin aja sudah tayang ya. Kualitas GPS-nya saya tes. Waktu yang saya tempuh untuk durasi olahraga sama nih sekitar 1 jam lebih ya. Tetapi untuk di bagian heart rate ini tidak terbaca di smartwatch-nya Infinix. Sayang banget menurut saya. Hasil kualitas GPS-nya sendiri menurut saya cukup baik dan bagus ya. Jarang keluar jalur, tetapi memang untuk lock GPS-nya ini telat menurut saya. Telatnya lumayan berasa ya. Fitur outdoor yang disediakan oleh City Jungle X2 Pro ini cukup lengkap menurut saya. Ada map offline yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga ada yang namanya kompas yang cukup sensitif menurut saya ya. Ketika digerakkan, altimeter, barometer pastinya tersedia. Karena fiturnya begitu banyak menurut saya ini baterainya harusnya juga oke ya. Untuk baterai menggunakan kapasitasnya 500 mAh. Dia lebih besar daripada Infinix. Selama pemakaian saya kurang lebih 1 harian, dengan GPS saya pakai sesekali, always on display saya tidak aktifkan, dan jarang terhubung ke smartphone, turunnya ini sekitar 11% deh. Jadi untuk kapasitas baterai daya tahannya ini tergantung dari penggunaan kita masing-masing. Untuk fitur always on display-nya ini salah satu fitur yang saya suka juga di smartwatch budget ya, di bawah 1 jutaan. Untuk cover lock
atau layar yang di backup off itu bisa di smartwatch City Jungle ini. Dan always on display-nya itu bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai bawaan dari smartwatch-nya. Ini cakep banget menurut saya, di tap to wake bisa. Dan ketika AOD aktif, saya coba raise to wake, ini bisa menampilkan watch face yang kita pakai. Kemudian di aplikasi Glory Fit Pro udah pada tahu lah ya teman-teman, watch face yang disediakan cukup banyak dan semuanya ini rata-rata gratis. Saya install beberapa pilihan watch face, ini lebih daripada 3 ya, ada 4 pilihan bisa menampung di smartwatch-nya. Jadi menurut saya keren banget, bisa menampung banyak pilihan watch face untuk diganti-ganti ya, langsung dari smartwatch, tanpa buka dari aplikasi lagi. Kemudian untuk layanan pihak ketiga, share data ke Strava, ini juga bisa, Health Connect bisa juga. Kemudian juga kita bisa import data GPX files dari aplikasinya Glory Fit Pro. Dan ketika saya pakai di lengan saya yang kecil, ukurannya lingkar 16 cm, strapnya cukup nyaman dan terlihat lebar. Untuk raise to wake-nya sangat amat lancar, responsif banget ya, ketika lengan diputar langsung menyala. Di bagian ukuran aja sih menurut saya ini kebesaran dan lumayan tebal dengan saya yang kecil ya. Jadi buat kamu yang pingin beli smartwatch ini, harap bisa dilihat dulu untuk ukuran lengan kalian, dicocokkan gitu maksudnya. Fitur-fitur kesehatan yang dibawakan smartwatch pada biasanya, di sini ada heart rate monitor ya, yang berjalan dinamis atau berkelanjutan di background belakang. Lalu juga ada SpO2, blood oxygen, stress level juga tersedia di sini, emotion, kemudian tap to measure, ini bisa menjalankan beberapa aplikasi sekaligus ya, keren. Lalu fitur kesehatan seperti pernafasan, breathing exercise tersedia. Fitur-fitur lainnya seperti kalkulator udah pasti harus ada ya. Stopwatch, alarm, timer, dan remote kamera. Saya coba tes, dia menggunakan kamera bawaan aplikasi Glory Fit Pro ya. Jadi bukan dari kamera smartphone kita. Kemudian kalau saya perhatikan di smartwatch-nya tidak ada pengaturan timer penghitung mundur. Untuk timernya sendiri ini tidak bisa dihilangkan. Oh ya, fitur kesehatan untuk wanita nih tersedia, Woman Health. Dan kerennya lagi yang saya perhatikan di sini ada recording ya, yaitu fitur untuk perekam suara. Keren nih. Jadi mengingat seperti smartwatch branded saya, yaitu Samsung Galaxy Watch 8 Classic ya. Fitur kalender dia modelnya tampilan bulanan. Lalu saya coba tes untuk Find My Watch. Oke, di sini terdengar cukup jelas, nyaring ya dari speaker smartwatch-nya. Getarannya juga terbilang halus. Speaker kalau saya perhatikan ada di bagian belakang atas. Untuk screen time off kita bisa setting dari aplikasi Glory Fit Pro. Ini lamanya sekitar 60 detik atau 1 menit. Fitur Bluetooth call saya tes dari smartphone Samsung Galaxy A56. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari WhatsApp, yaitu WhatsApp call ya, langsung dari smartwatch-nya tanpa harus buka smartphone lagi. Kemudian chat dari WhatsApp sendiri kita bisa lihat untuk fontnya terbilang rapi tetapi tidak full karakter. Nama pengirim dan aplikasi ini dipisah ya, tetapi nama pengirimnya jadi satu dengan pesan teks. Dan saya perhatikan juga dia tidak bisa membalas pesan chat dari smartwatch, hanya bisa membaca aja. Kesimpulan dari smartwatch City Jungle X2 Pro, terbilang smartwatch ini lumayan bagus dan mengingat harganya yang di bawah 1 juta, fiturnya ini udah terbilang banyak, lengkap lah. Layarnya AMOLED yang cukup terang dan bisa terlihat dengan jelas di outdoor sunlight. Kemudian GPS-nya juga terbilang akurat, presisi. Dia sudah dual band dengan 6 satelit system. Untuk fitur AOD-nya juga saya suka, dia bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Raise to wake ini bisa untuk menampilkan watch face utamanya. Tapi ini smartwatch outdoor terbilang yang besar ya, buat kamu yang berlengan kecil. Untuk kualitas GPS-nya sendiri, saya merasa lebih baik si City Jungle X2 Pro dibandingkan dengan Infinix GT5 Pro yang udah kemarin tayangnya. Dan terakhir yang saya perhatikan untuk desain model smartwatch City Jungle ini udah nggak asing ya. Saya teringat dengan Time Ever TR2 yang udah pernah tayang juga di channel ini. Ini harganya jauh lebih murah guys, di 500 ribuan aja, nggak nyampe 600 ribu malah. Kalau saat video ini tayang, saya perhatikan dan saya lihat ya, harga dari City Jungle sendiri, bedanya sekitar 300 ribuan loh. Hampir 400 ribu ya, kalau saya perhatikan. Untuk City Jungle ini sudah mendukung map offline, keren banget sih. Mungkin buat teman-teman yang udah memakai atau membeli smartwatch dari City Jungle X2 Pro ini, bisa sampaikan di kolom komentar apa saja yang menjadi kelebihan serta kekurangannya selama pemakaian. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya, and bye.